warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Hani Roshida, Fakultas Hukum dari mahasiswa Universitas Sunan Bonang. Saya semester 6 dan saya kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara si pemberi dan si penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembentukan jaminan itu tersendiri. Dia dapat mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut atau dengan cara kredit. Nah, pengertian dari dasar hukum jaminan atau sumber hukum jaminan sendiri adalah tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang mengatur mengenai hukum jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan itu tersendiri. Aturan dan ketentuan hukum jaminan dalam perundang-undangan jaminan yang dimaksud adalah dalam suatu sistem hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku saat ini. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang Kitab Undang-Undang KUH Perdata atau biasa yang kita sebut dengan KUH Perdata. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang KUH Perdata di zaman Belanda dulu, pada tahun 1848 telah dikemukakan pada buku yang kedua di dalam kitab KUH Perdata yang mengenai hukum kebendaan. Nah, hukum jaminan tersendiri masuk di dalam penjelasan dalam hukum kebendaan. Nah, ketentuan mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, lembaga dan hak jaminan dalam KUH Perdata diatur pada pasal 131 sampai 1232. Nah, salah satu pasalnya yang berbunyi, di dalam pasal 1131 sendiri yang berbunyi, segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang belum ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perseorangan debitur itu tersebut. Nah, di sisi lain, saya juga akan menjelaskan tentang hukum perjanjian di dalam kitab hukum dagang. Nah, pada dasarnya, hukum dagang mengatur mengenai hukum perdata khusus yang terdiri dari dua buku, yaitu buku pertama dan buku kedua. Nah, buku pertama sendiri mengatur tentang dagang pada umumnya, dan buku kedua mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pelayaran. Nah, dalam KUHD atau KUH Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan adalah ketentuan mengenai pembebanan hipotek atas kapal laut dimuat dalam buku kedua, mulai dari pasal 309 sampai dengan 319. Nah, ketentuan-ketentuan dalam pasal nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ini yang berhubungan dengan hukum jaminan itu di mana sih? Yaitu terdapat pada pasal 51 yang menyatakan bahwa lembaga hukum jaminan yang dapat dibebankan pada hak tanah dan hak tanggungan. Nah, di situ kalian juga bisa mempelajari hal lainnya. Ada juga nih Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai credit deferred ban seluruhnya tidak berlaku lagi dan ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang menyangkut pembebanan hipotek hak atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi. Sedangkan ketentuan tentang pembebanan hipotek atas benda-benda lainnya yang bukan hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah masih tetap berlaku. Hak ini dimuat dalam pasal 29 di Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, di sini berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan prudensia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Prudensia menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai prudensia yang ada belum dicabut dan akan diganti atau diperbarui. Semua peraturan undang-undangan tentang prudensia
selama berdasarkan Undang-Undang Prudensia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Prudensia, akan tetap dinyatakan berlaku dengan mengadakan penyesuaian seperlunya atau sesuai dengan zaman-zaman yang akan berangsur-angsur yang akan datang. Nah, di sini juga ada nomor Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Undang-undang ini mengalami perubahan pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan hak atas Undang-Undang nomor 9 tahun 2006. Jadi pada tahun 2009 dari tahun 2006 itu diganti atau diperbarui pada tahun 2011 tentang sistem resi gudang. Perubahan yang terjadi tidaklah pada keseluruhan pasal-pasalnya, melainkan pada beberapa pasal saja. Jadi ada sub-sub pasal tertentu yang harus diubah sehingga ketentuan pasal-pasal lainnya akan tetap berlaku. Nah, ini bab yang sub-sub yang terakhir, yaitu perjanjian sebagai sumber hukum jaminan. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terdapat satu orang lain atau lebih, yaitu contohnya saya ada ikatan dengan kalian dan itu mempunyai suatu perjanjian yang harus terlaksana gitu. Jadi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terdapat satu orang lain atau lebih. Jadi tidak hanya satu orang, jadi bisa beberapa orang. Nah, perjanjian jaminan tersendiri ada beberapa poin, yaitu ada kredit yang diberi selalu disertai dengan jaminan yang bertujuan untuk menghindari adanya resiko debitur yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Nah, di sisi lain fungsi jaminan adalah memberi hak dan kekuasaan kepada kreditur, bukan debitur ya, kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut bila debitur tidak dapat melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ada juga tentang sifat perjanjian nih. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian perlengkapan yang sifatnya aksesorir, yaitu suatu perjanjian tambahan yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok. Tujuannya apa? Tujuan jaminannya adalah melengkapi perjanjian pokok dan untuk menjamin kepastian debitur dalam melunasi hutangnya kepada kreditur. Nah, di mana debitur ini harus melunasi hutangnya kepada kreditur, dan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur, kembali ke yang tadi, hak dan kekuasaan kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut bila debiturnya tidak dapat melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo. Ada juga akibat-akibat dari perjanjian hukum aksesorir tersebut, yaitu pertama, hukum aksesorir tergantung pada perjanjian pokok, dan yang kedua, hapusnya perjanjian aksesorir tergantung pada perjanjian pokok, dan yang ketiga, pada perjanjian pokok akan batal, maka perjanjian aksesorir itu juga akan batal, dan yang keempat, perjanjian aksesorir ikut beralih dengan peralihan perjanjian pokok dengan sejalannya waktu. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu jika perutangan pokok beralih karena kesi subrogasi, maka perjanjian aksesorirnya tersebut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. Jadi secara langsung beralih, tidak ada peralihan secara khusus. Nah, itu adalah salah satu penjelasan dari saya tentang hukum jaminan, undang-undang sebagai hukum jaminan, dan perjanjian sebagai hukum jaminan. Apabila ada salah kata dan selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never made it, but I know what it takes. Undang nomor kelas 6 salah.